Ada misalnya kondisi umat Islam memang dipimpin oleh satu pimpinan yang disepakati. Seperti zaman Khulafaur Rasyidun, umpamanya, kemudian diteruskan zaman Bani Umayyah, kemudian diteruskan andaikan Bani Abbasiyah, kemudian diteruskan umpamanya zaman Daulah Utsmaniyah. Daulah Utsmaniyah pun ulama mengatakan tidak awal-awalnya selepas Daulah Utsmaniyah menguasai pengaturan dunia Islam. Maka bisa jamaah itu diartikan di samping mazhabul arba'ah tadi diartikan ikut pengaturannya penguasa tunggalnya umat Islam waktu itu. Yang mana itu hampir ulama tidak ada ikhtilaf, itu telah hilang kewajiban itu selepas runtuhnya Daulah Utsmaniyah 1924. Kemudian selepas itu ada kelompok-kelompok umat Islam yang pengen berjamaah dalam menjaga agama yang sifatnya berjamaahnya tadi seperti jamaah ketika sedang musafir, jamaah ketika sedang sholat berjamaah, jamaah ketika membuat majelis-majelis kebaikan. Maka jamaah yang modelnya begini ini gabung aja tidak wajib, apalagi keluar dari jamaah itu. Ini sementara pemahaman yang harus kita pahami bersama begitu itu. Gabung aja nggak wajib, apalagi keluar dari situ. Yang wajib gabung itu adalah jamaahnya Nabi dengan para sahabat. Di zaman kapanpun, di manapun kita wajib menjadi bagian Ahlussunnah wal Jamaah. Sebetulnya kalian ini punya pemahaman yang sepakat ngaji itu wajib. Belajar ilmu agama itu fardu ain. Maka untuk belajar itu ada sekian banyak pilihan yang dalam koridor madrasah Ahlussunnah wal Jamaah. Maka kalian bisa gabung dengan pondok mana saja yang kurikulumnya mengajarkan Ahlussunnah wal Jamaah. Akhirnya begitu gabung ke pondok itu, di situ ada namanya muallim dengan adanya muta'allim. Hubungannya adalah muallim muta'allim. Muallim muta'allim, ketaatannya itu ketaatan kesadaran, bukan ketaatan seperti ketaatan kepada hukumah. Yang mana kalau muallimnya dalam ridhonya Allah, bukan karena muallimnya sebetulnya, tetapi karena di situ ridhonya Allah kita wajib mentaatinya. Kalau dia tidak dalam ridhonya Allah, pas urusan itu tidak punya kewajiban untuk mentaatinya. Lalu ini jamaah-jamaah yang alal haq ini, sebagaimana pemahaman Imam Nawawi, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirin alal haq, la yadurruhum man khadalahum hatta ya'tiya amrullah, hatta ya'tiya as-sa'ah. Terus ada kelompok-kelompok kecil dari kalangan umatku yang mereka selalu ditolongan Allah, walaupun nggak ada orang yang membantu mereka, tetap program mereka jalan sampai datangnya janji Allah. Ada yang mengatakan janji Allah itu maksudnya hari kiamat, ada yang datangnya sampai mereka wafat dalam kondisi terus dalam rahmat dan pertolongan Allah. Maka Imam Nawawi mengatakan Taifah ini bisa jumlahnya tidak terhitung. Di setiap daerah mungkin ada Taifah ini. Bahkan setiap kampung. Bahkan setiap beberapa kumpulan beberapa kampung. Taifah. Maka luzumu Taifah ini sebetulnya bukan kewajiban fardu ain. Ini berjamaah ini untuk memudahkan jaga amal. Andaikan orang itu gabung dengan jamaah ini, dia mudah amal. Terus kan dia kemudian pindah ke jamaah lain karena di sana dia juga jaga amal. Itu kita tidak bisa mengatakan orang tadi keluar dari jamaah. Dia keluar dari kebaikan menuju kebaikan yang lain. Sebagaimana umpamanya ada orang mondok di satu tempat, kemudian dia pindah ke pondok lain yang sama-sama Ahlussunnah wal Jamaah. Kita tidak bisa mengatakan dia ini keluar dari jamaah yang hak menuju jamaah yang sesat gara-gara karena perpindahan dari jamaah yang benar menuju jamaah benar yang lain. Itulah kurang lebih posisi jamaah yang ada di
akhir zaman ini rata-rata ya seperti jamaatul sholah, jamaatul safar, jamaatul muta'allimin, jamaatul imam wal makmum seperti begitu. Ya mungkin dengan sebab dia keluar jamaah bisa jadi pahalanya kurang karena temannya kurang. Bisa jadi mudah digoda syaitan mungkin aja. Tetapi luzumul jamaah yang dimaksud, yang dimufakati adalah luzumul jamaah ahli sunnah wal jamaah. Selain itu banyak penafsiran.